Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Fadil Pradipta, NIM D400190115, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar dari praktikum elektronika analog lanjut. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rangkaian tugas besar. Rangkaian tugas besar di sini tersusun dari beberapa rangkaian. Yang pertama ada rangkaian komparator. Yang kedua, ada rangkaian penguat daya kelas A. Yang ketiga, ada rangkaian filter aktif. Filter aktif di sini menggunakan filter BPF, yaitu band pass filter. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang rangkaian komparator. Rangkaian komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya. Mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Komparator bisa dibuat konfigurasi open loop OPAMP. Jika kedua input pada OPAMP akan membandingkan kedua saluran input tersebut. Hasil komparasi dua tegangan pada saluran masukan akan menghasilkan tegangan atau saturasi negatif. Yang kedua ada penguat daya kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu penguat. Pengertian power amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal suara yang lebih besar pada output. Untuk penguat daya di sini menggunakan penguat daya kelas A. Umumnya penguat kelas A menggunakan transistor single. Ya, seperti transistor bipolar, FET, IGBT yang terhubung secara konfigurasi common emitter atau emitter bersama. Letak titik kerja atau titik key berada di pusat kurva karakteristik atau berada pada setengah VCC dengan tujuan untuk mengurangi distorsi pada saat menguatkan sinyal. Penguatan kelas A ini menguatkan sinyal input satu gelombang penuh atau 360 derajat. Untuk mencapai linearitas dan gain yang tinggi, amplifier kelas A ini mengharuskan transistor dalam keadaan aktif selama siklus AC. Hal ini menyebabkan pemborosan dan pemanasan yang berlebihan sehingga menyebabkan ketidakefisienan. Efisiensi penguat amplifier kelas A ini hanya berkisar sekitar 25% sampai 50%. Yang ketiga ada rangkaian filter aktif. Di sini menggunakan filter aktif yaitu BPF, band pass filter. Filter adalah suatu rangkaian yang digunakan untuk membuang tegangan output pada frekuensi tertentu. Untuk merancang rangkaian filter dapat digunakan komponen aktif OPAMP atau transistor contohnya. Karakteristik utama dari band pass filter atau filter apapun dalam hal ini adalah kemampuannya untuk melewatkan frekuensi yang relatif tidak berkurang pada band tertentu yang penyebarannya frekuensi yang disebut band pass. Pada rangkaian filter aktif ini meloloskan frekuensi rentang tertentu dan dikuatkan, dan pada gelombang output hasil dari filter aktif ini akan dikuatkan sesuai dengan cut off. Lanjut. Di sini untuk alat dan bahannya menggunakan beberapa komponen. Untuk alatnya menggunakan sinyal generator. Yang kedua ada osiloskop dan yang ketiga ada DC volt. Untuk bahannya sendiri di sini yaitu yang pertama ada resistor, kapasitor, potensio, dioda, IC LM741, transistor NPN atau 2N3055. Langsung menuju rangkaiannya. Ini adalah rangkaian tugas besarnya. Nah, saya sudah jelaskan di awal tadi. Untuk rangkaian tugas besar ini terdapat ada 3 rangkaian. Yaitu yang pertama ada rangkaian komparator. Yang kedua ada penguat daya kelas A. Yang ketiga adalah filter aktif. Nah, untuk di sini saya menggunakan
tegangan 15 volt. Pada rangkaian komparator di sini ya, dapat bekerja jika potensi RV1, RV2 ini memiliki nilai yang sama pada potensialnya. Dan di sini menggunakan potensial 50% agar rangkaian komparator berjalan dengan baik. Tegangan masuk menuju LM741 di kaki 3 dan 2 dan dioutputkan di kaki 6 dan masuk ke diode. Diode di sini digunakan untuk menstabilkan output dari IC LM741. Nah, di rangkaian ini terdapat ada satu ground di sini. Ground di sini berfungsi untuk menstabilkan rangkaian di sini. Lanjut, di sini terdapat ada voltmeter. Nah, untuk voltmeter di sini nilainya naik turun karena terdapat kebocoran sinyal sinus yang berasal dari sinyal generator. Lanjut tegangan, lanjut ke ini terdapat ada potensio 1. Potensio 1 di sini saya menggunakan high, yaitu high-nya adalah 75%. Karena nilai 5 di digit terakhir saya itu di ketentuannya itu adalah high, dan di port 2 nanti di sini itu adalah low atau 25%. Nah, lanjut channel B. Channel B di sini terhubung dengan sinyal generator dan menghasilkan sinyal sinus karena langsung terhubung tanpa adanya komponen di jalurnya yang menuju channel B. Lanjut, tegangan dari sinyal generator akan masuk dan akan disaring dengan kapasitor di sini C2 dan akan dihambat oleh resistor, yaitu ada R2, R4, R3 sama R1. Yang terutama ada di sini R2 sama R4. Dan nantinya pada IC 2N3055 di sini akan dikuatkan sinyalnya. Tegangan lalu akan melewati kapasitor 1 setelah melewati 2N3055 tadi. Dan lanjut akan nanti tegangannya akan diukur di sini, yang langsung terhubung pada channel C atau channel 3. Dan lanjut masuk ke port 2 yang besarannya itu bernilai low atau di ketentuannya itu low adalah 25%. Untuk di sini terdapat ada ground. Nah, ground di sini berfungsi sama seperti tadi, yaitu menstabilkan rangkaian di sini. Lanjut, di sini terdapat cap fill 1, yaitu sama untuk menyaring. Untuk lanjut LM741 di sini terdapat ada U2 yang bernilai 15. Ini untuk di sini untuk positif ya. Dan sini negatif 15 atau min 15. Untuk tegangan tadi masuk melalui kaki 3 dan dikeluarkan dari kaki 6 dan dihambat oleh airfill 2. Selain itu, rangkaian ini akan memberikan feedback di sini. Di sini yaitu ada feedback melewati RF2 yang nantinya akan melewati kaki 2 di sini, masuk kaki 2, maaf.
Nah, untuk lanjut nanti tegangan masuk ke kaki, keluar dari kaki 6 melewati ini langsung masuk ke channel D. Untuk rangkaian ini tadi udah digroundkan kan. Nah, lanjut kita akan mencoba melihat gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian ini. Nah, ini gelombang yang dihasilkan. Untuk level di sini saya menggunakan 1 amplitudenya juga 1 volt. Frekuensi saya menggunakan 10 Hz. Jadi saya menggunakan 20.000 di sini. Pada channel 1 atau channel A ini, sebenarnya pada channel A di sini adalah DC murni, makanya sini terlihat lurus atau mendatar saja. Kalau kalau dikecilkan nanti akan menjadi gelombang sinus. Tetapi terdapat kebocoran sinyal AC maka gelombang akan lurus. Itu tadi penjelasannya. Dan jika dikecilkan voltage diff-nya seperti ini karena terpengaruh potensio yang tinggi. Untuk lanjut di channel B dapat seperti ini karena langsung dari keluaran sinyal generator dan tidak melewati komponen apapun itu. Untuk channel C dan D atau channel ini bisa seperti ini karena di bawah 50% tidak akan meloloskan gelombang yang tidak sempurna. Channel C sama D seperti ini karena potensio 2 itu berada di nilai yang low, udah 5%. Dan untuk gelombang ini C akan lebih tinggi daripada gelombang D karena di gelombang channel D itu telah melewati filter aktif di sini. Seperti itu penjelasan untuk gelombangnya. Lanjut saya akan masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan pertama, kenapa hasil gelombang pada channel 4 pada rangkaian seperti itu? Pada rangkaian proses pada potensio 1 pada posisi high atau 75% dan untuk potensio 2 berada pada posisi low 25%. Pada channel 4 atau D berbentuk atau membentuk gelombang sinus sempurna. Hal ini dikarenakan pada potensio 1 bernilai high yang dapat meloloskan sinyal yang cukup sempurna dan untuk pada potensio 2 yaitu low. Bisa juga dikarenakan potensio 2 bernilai low yang dimana penguat daya kelas A cukup tinggi dan dapat lolos dan gelombang akan berbentuk sinus sempurna. Untuk yang kedua saya akan menjawab yaitu hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Ini rangkaian cut off tadi. Untuk FHP yaitu 1 dibagi 2 pi kali R1 kali C1 yaitu 1/2 kali 3,14 dikali 4.500 kali 4,7 kali 10⁻⁹, itu hasilnya 7.528,87 Hz. Dan FLP sama dengan yaitu 1/2 pi kali R2 kali C2 yaitu 1/2 kali 3,14 dikali 1.500 kali 4,7 kali 10⁻⁹, itu hasilnya ada 22.586,61 Hz. FC frekuensi cut off yaitu FHP dikurang FLP yaitu 7.500
per maaf 7.528,87 kurang 22.586,61. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.